Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Abdulina. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, selamat malam, pripun, kabaripun, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ah, syukur, senang sekali mendengarnya, kabar Ibu, dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan malam ini, dari seharian kita beraktivitas, Ibu Audolina sudah meluangkan waktu bersama saya. Kira-kira malam ini kita mau berbicara tentang apa ya, Bu, ya? Mendiskusikan. Saya malam ini itu mau ini, Bu, sharing mengenai, murid saya, Oh, murid kesulitan ini. belajar ya, kesulitan belajar. Oh, Saya kan mengajar di kelas rendah ini, kelas 2, dan masih ada 2 orang murid yang belum bisa membaca ini. Saya hmm. mau sharing sama Bu Andri, mungkin setelah sharing sama Bu Andri, saya nanti menemukan solusi untuk masalah saya. Oh gitu, baik. Jadi pada kesempatan ini kita berdiskusi mengenai kesulitan belajar di kelas Bu Abdulina, di mana Bu Iya. Abdulina itu mengajar di kelas bawah, di kelas 2, dan ternyata masih ada uh, 2 orang siswanya tadi, beberapa siswanya yang masih belum bisa baca ya Bu ya. Iya, betul Bu Andri, betul. Itu kalau dalam satu kelas itu ada berapa anak Bu di tempat Bu Abdulina? Di tempat saya itu sebenarnya ada 20 anak, Bu, cuma Uh, yang satu itu, eee, ini pasif ya, agak pasif. oh gitu. Oh Iya, iya. jadi sebenarnya ada pindahan, dua dua anak pindahan, yang satunya pasif, jadi waktu kita mau menerima si anak itu, malah anaknya ndak pernah berangkat sama sekali, seperti itu. Jadi di kelas saya sekarang ada 19 anak Oh gitu. dan iya, dan 2 siswa saya ini belum bisa membaca, Bu Andri. Hmm. Nah, Itu, belum bisa membacanya itu memang dia belum bisa merangkai huruf, terus kemudian menjadi sebuah kata, atau memang sama sekali dia belum, hafal huruf A, B, C-nya gitu, Bu Agdelina? kalau huruf ABC-nya saya kira mereka Sudah. sudah tahu, Mmm, tapi ya terkadang masih lupa ya, terutama begitu. huruf B, D, kemudian Oh. huruf P, G, Oh, enggak. seperti itu kan, masih agak-agak kesulitan bagi 2 Oh. siswa saya ini, Bu Oh, Andri. gitu. Iya. Itu kalau dilihat dari usia memang, masih kurang atau sudah memang sesuai untuk naik di kelas 2 Bu, kalau menurut Bu Abdulina? Kalau menurut saya untuk usianya itu sudah sesuai ya, Bu, malah ya yang satu itu, satu anak itu melebihi usianya karena Oh, dia ada. itu ndak masuk, nah ini juga murid pindahan juga sebenarnya tahun Oh, kemarin, iya. Dia ndak naik di kelas 2, kemudian mengulang di sekolah saya kelas 2 lagi, oh seperti wonten. itu, Oh, iya. iya. Nah, jadi menurut Bu Abdulina tuh, kira-kira, apa ya, treatment treatment yang sudah Bu Abdulina lakukan, eee, apa, dari ini kan sudah semester 2 ya, dari Betul, semester pertama iya. kemarin, supaya si anak ini sudah mulai lancar lah paling tidak, atau membaca per kata, atau paling tidak dia bisa membaca meskipun belum bisa memahami. Kira-kira, treatment apa yang sudah Bu Audulina lakukan itu? Eee, untuk langkah saya yang sudah saya lakukan itu, saya meluangkan waktu setelah pulang sekolah, Bu. Oh gitu. Ya, setelah anak-anak pulang sekolah, 2 anak ini saya, eee, bimbing seperti itu nggih. Saya bimbing untuk membacanya, saya juga ini, apa namanya, saya mengambil buku membaca dari anak saya dulu, waktu Mmm, masih TK dan kelas 1 itu kan mengikuti les. Nah, saya ambil buku itu untuk membaca yang lebih mudah dulu ya, Bu, ya. Mungkin ya 2 suku kata, setelah lancar ya, apa namanya,
untuk tekniknya itu seperti membaca Iqra itu loh, Bu, kalau ngaji itu. Oh oh, Kan nggih. itu a, ba, 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 seperti itu. Oh gitu. Teknik yang selama ini saya pakai itu seperti itu. Nggih. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Bu Aldolina itu sangat sabar ya. Memang karena ada keinginan muridnya, karena di sekolah itu sudah Mhm. dianggap seperti anak sendiri ya, Bu. Saya itu Iya, anak saya ini nih bisa membaca, maka Bu Aldolina dengan kesadaran dan kesabaran mau meluangkan waktunya setelah selesai pembelajaran memberi tambahan ya, Bu, ya. Wah, itu iya hebat sekali. betul, betul, Bu. Itu bisa bisa saya jadikan, inspirasi untuk saya nih, buat motivasi saya juga untuk, menghadapi, itu, murid-murid saya. Nah, setelah, setelah Anda, Bu Abdulina, memberikan pelayanan seperti itu, kira-kira, dari skala, eee, 1 hingga 10 nih, saat ini setelah memberikan, fasilitas ke anak, memberikan tambahan, itu posisi Bu Abdulina untuk mencapai keberhasilan si anak bisa membaca, Halo? saat ini Bu Abdulina berada di posisi berapa? Rentang nilai berapa kira-kira? Posisi saya masih karena saya masih belum berhasil, karena masih dilema ini ya, Bu, karena Oh. keberhasilan juga saya merasa masih kurang, jadi saya merasa masih berada di posisi 6, Bu Andri. Oh, masih 6. Iya, itu sudah baku di atas 5 kan, Bu, ya? Sudah luar biasa. Tapi yang terpenting itu tadi, saya tuh salut dan kagum Ibu mau meluangkan waktu untuk memberi tambahan, itu yang luar biasa loh, Bu. Saya salut sekali. Nah, kemudian harapan Bu Audolina supaya anaknya bisa membaca itu, yang Ibu ingin tingkatkan nanti berada di level berapa, Bu Audolina? Untuk skala yang ingin saya tingkatkan Oh, itu, saya pengennya itu berada di level 8 ya, Bu, ya, oh, untuk skala itu 8. bagi Iya, saya. Karena iya. saya sendiri itu, eee, masih merasa kurang, eee, saya berusaha meluangkan waktu, tapi terkadang kondisi anak karena sudah siang ya, Bu, anak Oh, kelas iya. 2 itu kan pulangnya kan jam 10:15 ya, Oh, sepuluh nggih. seperempat iya. Itu nanti kan Sudah saya capek. pasti heeh, kondisinya sudah capek, terkadang apa yang saya ajarkan itu juga ndak nyampe ke anak. Oh, nggih. Jadinya Eee, waktu saya, mengulang lagi, mmm, mengulang halaman yang tadi itu juga mmm. anaknya lupa lagi, seperti itu. Iya, Iya. bisa dipahami sekali ya, Bu. Jadi mungkin yang disampaikan Bu Aldolina ini karena memang, anak sudah capek mungkin untuk, Mhm. ke tahap 8 itu, ini merupakan jadi salah satu penghambat juga mungkin ya, Bu, Iya, ya? salah satu Eee penghambat juga, Bu, sebagai nah kira karena kondisi anak ya. Kalau mmm, saya, taruh di awal pembelajaran, saya di awal pembelajaran itu kan ada waktu 15 menit untuk ini, Bu, untuk apa namanya, literasi anak. oh, Itu juga mhm, nanti, eee, kalau saya fokus dengan kedua anak ini, kasihan juga sama teman-temannya yang lain juga, itu iya, juga yang, nggih. menjadi salah satu dilema saya. Kemudian dilema yang lain, hambatan yang lain itu karena kurang adanya dukungan dari pihak keluarga, Bu Andri, seperti Oh, itu. gitu. Ya, karena dari anak broken home dan Oh, ibunya itu ndak tinggal serumah sama bapaknya, jadi si anak ini ikut bapaknya. Kalau bapaknya sibuk mencari nafkah, otomatis si anak di rumah juga kurang ada perhatian pada belajarnya, seperti itu, Mbak Andri. oh, Jadi gitu. juga iya. Oh iya, jadi, dilema ya, Bu, ya. Kita Iya, pengennya anak ini bisa betul. baca ya, Iya, kita, betul. sebagai guru kan memang bertanggung jawab penuh, tapi di sisi lain, dia ada masalah Ada keluarga yang beberapa faktor iya. benar, oke. Jadi itu memang harus jadi perhatian khusus untuk kita mungkin ya, Bu, ya. Iya, betul.
Nah, kira-kira kalau sudah ini Bu Abdulina sudah mengetahui ternyata si anak ini adalah berlatar belakang keluarganya yang mungkin kurang baik, maksudnya broken home Mhm, ya. Kira-kira mhm. ada upaya atau cara mungkin yang bisa Ibu sikapi untuk si anak ini tetap bisa belajar di rumah meski di sekolah sudah dengan bimbing, nanti Iya, sampai rumah tetap dilanjutkan, tidak berhenti hanya di sekolah saja, kira-kira upaya apa nih yang Bu Abdulina bisa dilakukan nanti ke depannya? eee, harapan saya ya seperti itu, Bu. Mhm, Pada saat di sekolah saya memberikan anak tambahan jam untuk agar anak ini bisa membaca dengan lancar. Harapan saya ini di rumah juga anak juga mengulang kembali apa yang saya ajarkan. Jadi, eee, anak ndak cepat hilang begitu, Bu. Untuk iya. sementara ini saya hanya bisa berkomunikasi lewat kakaknya. Oh, Kakak. Kebetulan kakaknya itu juga alumni di sekolah saya juga, Iya, sekarang sudah kelas 3 kalau ndak kelas 3 SMP. Jadi yang membawa HP itu kakaknya, jadi saya ya pesan-pesanlah sama oh, kakaknya, oh, memberi iya. motivasi ke Oh, adiknya. Mungkin kalau bapaknya ndak sempat untuk mengajari di rumah, mungkin dileskan atau bagaimana seperti itu. Namun ya belum ada realisasi dari orang tua. Saya juga hmm. memaklumi ya, Bu Andri ya. Iya, iya, terus, iya, oke. Jadi Tapi yang bisa saya ambil langkah saya sementara ini memang me meluangkan waktu saya di siang hari setelah mhm, anak-anak pulang untuk membimbing anak tersebut. Seperti itu, heeh. Bu Andri. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari sekolah Bu Abdulina sudah berusaha meluangkan waktu memberikan tambahan, kemudian ditambah lagi Bu Abdulina memberi strategi dengan meminta bantuan kakaknya karena alhamdulillah kakaknya sudah agak besar jadi mungkin bisa diajak ngobrol untuk membantu adiknya untuk masalah nanti di rumah apakah itu memang terrealisasi atau tidak kan itu wallahu alam Yang ya. penting Yang penting iya, sudah saya sudah ketemu ya. berusaha Nah, ya. itu yang luar biasa. Nah, eee, jadi setelah solusinya tadi dan tindakan strateginya Bu Aldolina seperti itu, kira-kira nih eee, target keberhasilan setelah Bu Aldolina lakukan itu apa nanti targetnya keberhasilan? Dengan kata, "Oh, ini aku sudah berhasil nih dengan Eee, eee, apa yang sudah saya lakukan." target saya itu, kalau ini si anak ini kan sudah mungkin 2 suku kata sudah bisa nggih, target saya Iya, pengennya karena ini sudah di iya. kelas 2 mungkin anak bisa paling tidak membaca satu kalimat dengan lancar, kemudian si anak mengetahui makna dari kalimat tersebut, seperti Oh, itu, gitu. Mbak Nuri. Nggih. Ya Jadi itu sudah iya, mmm, sederhana sebenarnya, iya. cuma ya Iya, betul, Bu. Iya, itu sudah jadi, harapan Bu Aldolina keberhasilannya itu nanti si anak paling tidak menyusun 2 suku kata, ya kan. iya, Syukur-syukur bisa paham dengan apa yang iya, disampaikan, kata yang iya. dikatakan itu dia bisa memahami. Nah, dari harapan Bu Aldolina itu kira-kira Bu Aldolina butuh dukungan dari siapa saja nih, supaya keberhasilannya itu betul-betul terwujud, gitu? Eee, untuk dukungan Mmm. dalam mewujudkan ini ya, tujuan saya ini, paling tidak memang harus ada dukungan dari pihak keluarga, Bu. Oh, dari pihak Karena keluarga ya? kita tidak bisa, apa ya namanya, eee, si anak ini kan tidak, berapa jam, cuma berapa jam di sekolah Iya, nggih. nggih, Kita juga ngerti. tidak membimbingnya sampai tidak bisa membimbingnya sampai maksimal, walaupun kita sudah berusaha meluangkan waktu tersebut. Tapi kalau dari pihak keluarga tidak mendukung ataupun di rumah juga ndak dibimbing seperti itu kan juga kasihan si anak juga. Nah, Khawatirnya saya pada saat, ini apa, kondisi anak seperti itu, mmm
ini dibully sama teman-temannya seperti itu. Mmm, Khawatirnya saya seperti itu. oh, Tapi nggih. saya tetap berusaha untuk memberi semangat. Saya juga berusaha untuk anak-anak yang lain untuk menghindari adanya pembulian terhadap temannya yang Oh, iya, belum bisa. bisa, nggih, Iya, oke, baik sekali. Jadi, Bu Aldolina ini untuk mencapai keberhasilannya membutuhkan dukungan penuh dari orang tua ya, dari pihak betul. keluarga dan Iya, juga, harapannya ada support system dari teman-temannya di sekolah. iya, Jadi bisa betul. saling membantu, jangan Saling bukannya malah membantu ya. gitu, nggih, saling menguatkan. Jadi supaya percaya diri si anak ini ada, muncul Iya, juga. Jadi tidak semakin introvert si anaknya. Baik, betul eee, betul. kira-kira dari percakapan kita tadi, Bu Aldolina sudah menyampaikan keluh kesahnya, kemudian Bu Aldolina sudah bisa menentukan langkahnya nanti ke depannya mau seperti apa, harapannya seperti apa, kemudian sudah bisa, memecahkan solusinya itu, "Oh nanti aku harus seperti ini," sudah ada. Kira-kira, apalagi yang Ibu, harapkan setelah sesi, diskusi kita hari ini? Apakah sudah cukup itu saja atau nanti berkelanjutan atau bagaimana, menurut Bu Mmm, Adelina? tetap saya pengennya juga berkelanjutan ya, Bu Andri. Iya, Mungkin, harapan saya itu mungkin dari Bu Andri punya trik atau teknik lain selain saya tadi, mengajarkannya dengan metode Iqra tadi, mhm, metode mengaji tadi, mungkin ada teknik lain atau masukan untuk saya, Bu Andri, yang nggih, bisa membantu saya membangun untuk memperbaiki ini. iya, heeh, nggih, baik, Bu Adelina tadi, Bu Adelina sudah meluangkan waktu ke anak, memberikan tambahan ya, eee, untuk mengajari membaca mungkin, tadi kan Bu Adelina menyebutkan si anak itu sudah capek Bu, dari pagi sudah itu. Nah, untuk menghindari capeknya ini mungkin Bu Adelina mungkin me-refresh dulu, biarkan si anak istirahat dulu, jajan mungkin, terus disetelin musik mungkin ya kan, terus atau pembelajarannya jangan textbook, mungkin Bu Aldolina liatin di layar, buat ada video yang menarik. Nah kan kadang cerita tuh kan ada teksnya tuh Bu itu. Iya, Nah, betul. kita bisa mungkin diajari di situ, tambah lagu-lagu kan tambah jadi dia seneng, jadi semangat lagi. Kalau besoknya, "Alah," kalau misalkan textbook, "Alah nanti itu disuruh baca lagi di buku bosen ah." Tapi kalau ada Mmm, musik, ada gambar, ada kayak gambar binatang-binatang, dia kan pasti senang. Mungkin seperti itu, tambahan dari iya saya mungkin. iya, terima Iya, kasih sekali Bu Andri ini, oke, membuat saya menjadi pikirannya lebih terbuka lagi ya Bu Andri ya, mendapat alhamdulillah. tambahan tambahan solusi ini dari Bu Andri. Mungkin nanti bisa saya coba. Oke, alhamdulillah ya, Bu, ya. Akhirnya, waktu kita ini sudah habis nih, Bu, ya. Jadi dari kita berdialog tadi, berdiskusi tadi, saya pun, mendapat pembelajaran baru nih dari Bu Afdolina tentang, langkah-langkah penyelesaian menghadapi, kesulitan belajar anak, apalagi di kelas bawah. Jadi sebagai seorang guru mungkin kita harus, banyak bersabarnya ya, Bu, ya. Iya, Kemudian memahami bagaimana apa sih penyebab si anak itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh menghakimi bocah kok ora iso nan jadi kita harus mengetahui latar belakangnya dulu ya. iya iya, betul. Semoga sesi diskusi kita malam ini, sama-sama memberikan kebermanfaatan untuk kita berdua ya, Bu, ya. Amin amin, Dan iya, kita ke depannya bisa menjalankan tugas dan profesi kita sebagai ibu guru yang berpihak kepada anak. Baik, Bu amin. Aldelina, terima kasih sekali atas, waktunya, sesi diskusi kita pada malam hari ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang, adalah sesi untuk merefleksi ya, Bu, ya. Iya, Eee saya akan, memberikan refleksi dari kegiatan, coaching pada malam hari ini bersama, Ibu Afdolina. Jadi topik, yang saya angkat, berdua adalah, Bu Afdolina mengalami, eee, bagaimana menangani kesulitan belajar anak di kelas bawah, di mana siswa Bu Abdulina itu, ada beberapa siswanya, 2 orang siswa yang masih belum bisa membaca. Jadi, eee
selama percakapan kegiatan kucing ini berjalan dengan baik. Jadi Kuci dapat menyampaikan dengan santai apa permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan pancingan-pancingan pertanyaan beliau Bu Afdolina ternyata bisa memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian dari sesi coaching tadi meskipun sudah berjalan baik ya, tetap masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Mungkin kalau dari saya sendiri sebagai coachnya, mungkin saya harus lebih banyak mengeksplor ya pengalaman, mengeksplor dari teman-teman guru yang lain bagaimana menjadi seorang uh, guru yang bisa memahami murid baik itu di kelas atas maupun di kelas bawah. Mungkin seperti itu yang harus saya perbaiki dan saya tingkatkan. Kemudian bagaimana upaya saya supaya tetap present berkehadiran penuh itu saya berusaha untuk benar-benar menghilangkan aktivitas lain selain kegiatan kucing ini. Jadi benar-benar handphone saya matikan, tidak saya gunakan. Jadi benar-benar fokus pada kegiatan kucing. Jadi tidak ada pemikiran yang lain. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin tadi untuk memperbaiki dan meningkatkannya, ya salah satunya adalah banyak mencari sumber referensi untuk memperdalam keterampilan saya untuk menjadi seorang coach supaya coach yang sedang menyampaikan problemnya itu bisa menyampaikan secara enjoy, tidak ada beban sama sekali sehingga kita menemukan penyelesaian permasalahan bersama. Mungkin seperti itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Afdolina bisa menyampaikan umpan balik yang Ibu Afdolina rasakan selama kegiatan kucing kita pada malam hari ini. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu Andri. Untuk umpan balik dari saya merasa dalam praktek kucing ini, di mana saya sebagai kucingnya, saya merasa santai, ya. Saya merasa santai. Saya berhadapan dengan Bu Andriani ini memang murni sebagai rekan, jadi prinsip kemitraan ada di sini. Kemudian setelah saya menyampaikan unek-unek saya, masalah saya, pikiran saya menjadi terbuka mengenai kesulitan belajar siswa, kemudian saya juga bisa menyampaikan solusi untuk kesulitan belajar yang kesulitan belajar yang dialami oleh murid saya, seperti Oke, itu. baik. Kemudian dari kegiatan coaching ini saya juga tambahan solusi dari Bu Andri tadi mengenai teknik 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 untuk meningkatkan kesulitan belajar siswa saya, seperti itu. Baik. Saya merasa nyaman, nggih. Ya alhamdulillah terima kasih sekali Bu. Jadi partneran kita malam ini insya Allah berjalan dengan baik ya, alhamdulillah. Baik, Amin, amin. cukup sampai di sini dulu ya mungkin ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.